Check this out. King Lian mendarat antara Jun Wuao dan Jun Wuyan. Mereka hanya berdiri di sana dan saling menatap. King Lian berbicara lebih dulu, dia menuntut Zhang Yi untuk ikut dengannya dan mendiskusikan Dao, atau yang lain, dia akan menggunakan kekuatan untuk membuatnya datang. Jun Wuao tersenyum, dia berpikir bahwa Zhang Yi tidak akan bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera. Zhang Loyan kagum bahwa saudara laki-lakinya bahkan berani menyinggung penatua King Lian. Di depan kerumunan, Zhang Yi berani King Lian untuk memberitahunya Dao mana yang ingin dia diskusikan dengannya. King Lian tersipu dan mengatakan bahwa apa yang akan mereka diskusikan adalah tentang 3000 grid Dao, klasik Dao. Dia tidak bisa mengungkapkan niat aslinya di depan semua orang atau itu akan merusak citranya sebagai penatua yang bermartabat. Zhang Yi mengatakan kepada King Lian bahwa mereka sudah selesai mendiskusikan Dao yang mereka inginkan, dan menambahkan bahwa dia dan saudara perempuannya tidak ingin tinggal di sana lagi. Dia mengatakan bahwa mereka akan pergi terlebih dahulu. Jun Wuao sedang memikirkan cara untuk menghancurkan semangat Zhang Yi sehingga sektenya tidak akan kehilangan wajahnya. Jun Wuyan berpikir bahwa pertempurannya dengan Zhang Loyan belum berakhir, dia tidak ingin dia pergi. Dan King Lian mengertakkan giginya saat dia memikirkan bagaimana tidak membiarkan kesempatan langka dia sia-sia. Jun Wuao bergerak maju, dia menggenggam tangannya dan menyuruh Zhang Yi untuk beristirahat sebentar sebelum pergi. Dan karena keduanya adalah cendekiawan, ia mengundang Zhang Yi untuk minum dan membaca beberapa puisi. Jun Wuao berpikir bahwa dia pasti akan menang dalam pertarungan literatur melawan Zhang Yi karena dia jenius sekte bumi. Zhang Yi setuju dan mengatakan bahwa itu adalah ide yang baik untuk menggunakan puisi dalam berteman, untuk melihat kekuatan dan kelemahan satu sama lain sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah kalah dalam puisi karena dia mengalami pendidikan wajib 9 tahun. Jun Wuao mengundang Zhang Yi untuk mengikutinya ke lantai paling atas paviliun. King Lian berencana menjadikan Zhang Yi hidangan utamanya hari itu. Di luar bumi sekte paviliun surgawi, murid-murid sekte bumi berkumpul. Mereka mendengar bahwa Zhang Yi ingin bersaing dengan master muda mereka dalam puisi. Para murid wanita ingin melihat keterampilan sastra Zhang Yi, mereka berharap bahwa keterampilan literaturnya harus sesempurna wajahnya. Salah satu murid pria menyatakan bahwa Zhang Yi mungkin hanya berpura-pura. Di lantai atas paviliun, Zhang Yi dan Jun Wuao duduk di lantai, dan minum anggur bersama. Mereka dapat mendengar sorak-sorai para murid. Wing Lian berbaring di lantai sementara Jun Wuyon dan Zhang Loyan sedang mengadakan kontes makan makanan. Zhang Yi tidak percaya bahwa mereka bahkan bersaing saat makan. Dia berpikir bahwa lebih baik aman daripada menyesal, jadi dia dan Zhang Loyan menggunakan teknik detoksifikasi terlebih dahulu. Jun Wuao menyatakan bahwa dia bersenang-senang setelah minum 3 cangkir anggur, jadi dia akan menggunakan anggur sebagai topik dan mulai membaca puisi. Zhang Yi mengatakan bahwa karena Jun Wuao ingin pergi dulu, dia semua telinga. Dia agak bersemangat tentang apa yang akan terjadi karena Jun Wuao dianggap jenius top. Jun Wuao memulai puisinya. Minum anggur bersama Anda antara langit dan bumi. Mari kita bersulang saat kita berbicara tentang Dao yang hebat, dan melafalkan puisi sampai kita menjadi satu dengan Dao. Puisi Jun Wuao menyimpulkan, puisinya menarik energi spiritual surga dan bumi. Para murid bersorak dan berkata bahwa tuan muda mereka adalah jenius yang nyata. Wajah Jun Wuyan memerah saat dia menghargai wajah kakaknya ketika membaca puisi. Zhang Loyan cemberut dan mengatakan bahwa Jun Wuao tidak sebagus kakaknya Zhang Yi. King Lian berpikir bahwa Zhang Yi pasti akan kalah, dia mendapat kesan bahwa literatur Jun Wuao adalah 100% lebih baik. Jun Wuao meminta pendapat Zhang Yi tentang puisinya. Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa itu tidak buruk dan sangat dinamis. Di dunia budidaya, para pembudidaya yang menciptakan puisi dengan lirik yang sangat baik akan menyebabkan manifestasi langit dan bumi, yang dapat digunakan dalam pertempuran. Zhang Yi memutuskan untuk menganggap serius hal-hal setelah mengkonfirmasi bahwa Jun Wuao adalah seorang jenius. King Lian menyarankan bahwa karena dia sangat berbakat, Zhang Yi harus menggunakan kata bulan dalam nama Tuan Yue Yao-nya, untuk menyusun puisi. Dia berpikir bahwa Zhang Yi tidak akan bisa menciptakan malam berbintang di siang hari bolong. Layar quest muncul. Misi yang ditakdirkan telah dipicu.
Tujuannya adalah untuk menyusun puisi di tempat, dan menggerakkan hati Zhu Wuao dan Penatua King Lian. Setelah selesai, 20 poin mana akan dihargai. IQ yang diturunkan akan menjadi konsekuensi dari kegagalan. Dan batas waktu adalah 15 menit. Zhang Yi memutuskan untuk memastikan untuk memuaskan King Lian dan Jun Wuao. Dia menerima saran King Lian. Jun Wuao tersenyum, dia berpikir bahwa ketika datang ke puisi, Zhang Yi tidak lain adalah seorang amatir. Zhang Yi menggunakan teknik rahasianya, teknik ingatan. Apa yang dilakukan tekniknya adalah mencari ingatannya ketika dia masih di bumi. Ketika dia menemukan puisi yang diinginkannya, dia mengatakan bahwa dia memiliki puisi yang didedikasikan tidak hanya untuk semua orang di sana, tetapi juga untuk tuannya, Yue Yao. Semua orang terkejut, kecuali Zhang Loyan yang menjadi bahagia. Zhang Yi mengangkat secangkir anggurnya dan memulai puisinya. Kapan bulan akan jernih dan cerah? Dengan secangkir anggur di tangan saya bertanya pada langit biru. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Zhang Yi menyebabkan manifestasi langit dan bumi. Para murid tidak percaya untuk melihat manifestasi meskipun Zhang Yi hanya membaca satu baris. Zhang Yi melanjutkan, saya tidak tahu di lingkup surgawi, apa nama malam yang meriah ini. Saya ingin terbang pulang, mengendarai udara, tetapi takut dingin di sana, mansion batu giok dan kristal sangat tinggi. Gambar bulan emas di atas istana emas tiba-tiba terwujud. Para murid mengidentifikasi manifestasi dan menghargai apa yang mereka lihat. Jun Wuao dan Jun Wuyan menghargai puisi itu, manifestasi, Ang Zhang Yi. Zhang Loyan mengatakan bahwa bulan sangat bulat dan besar, tampak enak baginya. King Lian tidak percaya hari itu berubah menjadi malam. Zhang Yi melanjutkan puisinya. Menari kebayangan, saya tidak lagi merasakan dasifana. Dia mengitari menara Vermilion, membungkuk ke pintu sutra, bersinar pada mereka yang berbohong tanpa tidur. Di sekte Daois, Yue Yao berdiri di atas atap. Dia melihat manifestasi bulan bundar ke arah sekte dia bertanya-tanya apakah Zhang Yi memamerkan keterampilannya dan memicu manifestasi langit dan bumi. Dan dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit sedih setelah melihat manifestasi. Ketika Zhang Yi melanjutkan puisinya, bulan emas bulat meleleh, dan gambar istana emas menjadi tidak stabil. Para murid memperhatikan bulan yang melilitkan dan memudar, seorang murid ingat gadis yang meninggalkannya. Seorang murid wanita menangis dan berkata bahwa Zhang Yi mungkin orang yang mungkin tidak bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya. Jun Wuao diadakan Jun Wuyan. Dia berpikir bahwa benar-benar ada banyak kesalahan dalam hidup, sama seperti cintanya pada saudara perempuannya. King Lian menjadi cemburu pada Yue Yao. Zhang Loyan berpikir bahwa semua orang bertingkah aneh setelah mendengar puisi Zhang Yi, yang merupakan kelabukan yang tidak masuk akal baginya. Zhang Yi membacakan baris terakhir puisinya, dan manifestasi benar-benar menghilang. Para murid wanita bersumpah untuk jatuh cinta dengan Zhang Yi sepanjang hidup mereka. Sementara seorang murid pria, menjadi berharap bahwa ia dapat menemukan cinta sejatinya di masa depan. Mereka merasa sangat diberkati setelah mendengar puisi Zhang Yi. Murid-murid bumi sekte bersorak dan memuji Zhang Yi. Jun Wuao menggenggam tangannya, dia memuji Zhang Yi dan mengatakan bahwa dia malu pada dirinya sendiri. Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang malu karena itu hanya pertukaran literatur, tidak ada kompetisi. Zhang Yi menerima 20 poin sihir. King Lian merasa seperti badut, dia ingin mempermalukan Zhang Yi, tetapi dia akhirnya membuat puisi yang brilian sebagai gantinya. Dia merasakan bahwa di antara garis-garis puisi Zhang Yi, dia menyembunyikan cintanya pada Yue Yao. Dia tidak bisa menerimanya, dia berpikir bahwa dia satu-satunya yang bisa memenangkan hati Zhang Yi. King Lian dengan jujur mengatakan kepada Zhang Yi bahwa tidak ada yang baik tentang Yue Yao, dan Yue Yao tidak layak untuknya. Dia bertanya kepada Zhang Yi apakah dia akan melafalkan puisi untuknya jika dia diberi kesempatan, dan jika dia pernah menempatkannya di dalam hatinya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.